Mantan Rektor UGM soroti 5 kejanggalan ijazah Jokowi. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002 hingga 2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi MA MPIA PhD, mengkritik keras sikap kampus terkait kejelasan dokumen akademik Jokowi. Profesor Sofyan mempertanyakan keabsahan klaim mengenai ijazah Jokowi yang hilang dan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa ijazah tersebut pernah ada. Dikatakan hilang, tapi di mana bukti kalau ijazah itu pernah ada? Ujar Profesor Sofyan 12 April 2025. Menurutnya, penjelasan yang diberikan pihak Rektorat dan Dekanat UGM selama ini tidak memadai dan sering kali kabur. Alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, yang ada justru semakin banyak kejanggalan, tambahnya. Pernyataan mantan Rektor, Pak Sofyan Effendi yang menyatakan tidak ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Karena dia mantan Rektor. Jadi dia pasti mengecek itu ke bagian staf administrasi. Tidak ada nama itu sepanjang sejarah ini. Yang ada Joko Wahyudi, Joko Haryono, nggak ada yang nama Joko Widodo. Jadi UGM ini mengada-ngada, artinya ini bukan produk dia tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu di produk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya Bariskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bariskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bariskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Itulah pendapatnya Pak Roy Suryo yang tidak tahu mengenai teori penyidikan.
menyita sesuatu itu adalah bagian daripada tindakan dalam penyidikan. Secara teoritis, penyidik itu diberikan kewenangan untuk menyita apa saja yang dianggap sebagai barang bukti. Barang bukti itu bisa alat, hasil kejahatan, apa-apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diterangkan dalam tindak pidana itu. Nah, karena ini di sini adalah kan yang mau dibuktikan kan ini kan kepalsuan suatu dokumen gitu. Yeah. Secara teoritis kalau mau membuktikan skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya, apa yang disampaikan Profesor Sofyan Effendi itu pula lah yang kemudian disampaikan oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya. Yang paling telak adalah soal foto yang tertera di fotokopi ijazah. Kenapa fotokopi ijazah? Ya karena yang aslinya tidak pernah mau diperlihatkan. Katanya nanti kita perlihatkan di pengadilan kalau ada perintah pengadilan. Sementara lawyernya Jokowi ya dengan keyakinan penuh dan dengan presiden selama ini di mana pengadilan lebih berpihak kepada Jokowi, itu sudah menyampaikan eksepsi yang kalau dikabulkan maka sobat era sekalian tidak akan ada lagi sidang pembuktian ijazah asli atau palsu. Jadi tanggal 19 kemarin itu sudah sampai tahap eksepsi dari pihak tergugat, dalam hal ini pihak Jokowi. Nah, kalau eksepsi itu dikabulkan, sekali lagi kalau dikabulkan, maka tidak akan sampai kepada tahap pembuktian. Selesai, case close untuk yang di Solo. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Sritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Sritek. Di caption fotonya disebutkan kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011 saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada
November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Saya katakan orang yang bisa bersuara apa adanya adalah orang yang tidak lagi punya kepentingan. Kan begitu caranya. Jadi kalau orang yang punya kepentingan karena masih menjabat, ya kita jangan dengarkan. Karena dia pasti akan membela sesuai dengan kepentingannya. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah ya mempertahankan jabatan. Atau paling tidak jabatannya itu bisa dia tetap pegang dan kalau mungkin bisa naik. Tapi kalau orang yang tidak lagi menjabat atau tidak lagi berharap jabatan, ya dia bisa ngomong apa adanya. Tidak ada tendensi untuk memuji-muji atau tendensi untuk membuat kebohongan-kebohongan. Ngomong apa adanya saja. Makanya Sofyan mengatakan ini bukan serangan politik, sobat era sekalian. Ya. Jadi makin banyak orang yang bicara tentang ijazah palsu Jokowi, itu makin baik untuk memberikan semacam penguatan bahwa ini bukan hanya masalah pribadi Roy Suryo, bukan masalah pribadi Dr. Tifa dan Rismon Hasiholan Sianipar, tetapi ini adalah masalah rakyat Indonesia yang bahkan rektor atau ex-rektor UGM pun berbicara. Ya, memprihatinkan, penuh prihatin dengan UGM yang kelihatannya menyebabkan ini semua berlarut-larut karena di bawah tekanan kekuasaan. UGM tidak pernah berani speak up, misalnya diundang di forum-forum apapun untuk menjelaskan soal ini. Kan kalau UGM memang kredibel, dia kan punya data sesungguhnya. Kontroversi seputar keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi kembali memanas. Kali ini, pernyataan tajam datang dari mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi. Dalam sebuah pernyataan yang beredar, Prof. Sofyan mengungkapkan setidaknya 5 poin utama yang dinilainya mencurigakan terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Pertama, Prof. Sofyan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara fotokopi ijazah yang selama ini digunakan Presiden Jokowi dengan dokumen asli yang dimiliki para wisudawan Fakultas Kehutanan UGM pada periode waktu yang sama. Ia menyebut adanya anomali format dan substansi yang seharusnya tak mungkin terjadi jika ijazah tersebut benar-benar dikeluarkan secara resmi oleh UGM. Kedua, ia mengungkapkan bahwa foto yang tertera dalam fotokopi ijazah Jokowi bukanlah foto dirinya, melainkan wajah orang lain. Ini bukan sekadar kekeliruan administratif, tapi menyentuh ranah otentisitas identitas, ungkapnya kepada wartawan, Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025. Ketiga, mantan Ketua Komisi ASN tersebut juga mempertanyakan tidak adanya bukti laporan kehilangan ijazah asli yang seharusnya menjadi dasar UGM untuk mengeluarkan ijazah pengganti atau surat keterangan resmi. Tanpa laporan kehilangan, bagaimana mungkin UGM menerbitkan kembali dokumen resmi? Tanya Prof. Sofyan. Keempat, ia menyoroti kejanggalan pada dokumen skripsi Jokowi. Menurutnya, skripsi tersebut tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing sebenarnya dan tidak memiliki tanggal atau waktu pengesahan yang lazimnya menjadi bagian standar akademik. Kelima, Prof. Sofyan menyuarakan keprihatinan terhadap munculnya persepsi negatif masyarakat luas terhadap UGM. Ia menilai ada kecenderungan permisif dari kampus, yang justru menimbulkan dugaan bahwa UGM sengaja membiarkan kontroversi ini berlarut-larut akibat tekanan kekuasaan. Saya menyampaikan ini bukan sebagai serangan politik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik. Integritas institusi pendidikan tinggi seperti UGM harus dijaga, bahkan terhadap kekuasaan sekalipun, tegas Prof. Sofyan. Hingga berita ini diturunkan, pihak UGM belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Prof. Sofyan Effendi tersebut. FLASHBACK kontroversi ijazah Jokowi, mantan Rektor UGM sebut ada kejanggalan serius, banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Prof. Dr. Sofyan Effendi, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam keterangannya, Prof. Sofyan menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul, dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur.
Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan tetap bermunculan, ujar Prof. Sofyan, Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Ijazah asli yang hilang menurut penjelasan Rektor dan Dekan FSP ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya. Prof. Sofyan juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan oleh ahli kecerdasan buatan AI terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI tunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Lebih lanjut, ia mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian, ungkapnya. Prof. Sofyan juga menyinggung makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat Rektor dan Dekan tentang keaslian ijazah Jokowi, ujarnya. Ia menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran.